Selamat datang kembali di Bastian Studio. Langsung saja kita masuk ke pembahasan inti cerita hari ini. Kalian bisa melihat di awal adegan, suasana benar-benar terasa berat. Wajah Trian tampak begitu terhenyak, matanya memancarkan ketidakpercayaan yang mendalam saat mendengar kabar yang baru saja disampaikan oleh Adila. Ini bukan sekedar kabar buruk biasa, melainkan sebuah petir di siang bolong bagi hubungan mereka. Adila dengan suara yang bergetar menahan tangis, akhirnya memberanikan diri menceritakan informasi yang ia dapatkan. Informasi yang sangat fatal, yaitu bahwa seluruh kawasan tempat tinggal Bapak, rumah masa kecil Adila, akan segera digusur rata dengan tanah. Tentu saja mendengar hal ini, Adila benar-benar hancur. Kegundahan atau kegalauan yang dirasakan Adila bukan main-main. Bayangkan, tempat bernaung keluarganya terancam hilang, dan di momen itu ia menumpahkan segala keluh kesahnya kepada Trian. Awalnya Trian masih belum bisa mencerna sepenuhnya. Keningnya berkerut, mencoba memahami konteks digusur yang dimaksud oleh Adila. Apakah ini proyek pemerintah? Apakah ini sengketa lahan? Trian masih bertanya-tanya, siapa dalang di balik kekejaman ini? Namun, betapa syoknya Trian ketika fakta sebenarnya terungkap. Ternyata, semua rencana penggusuran itu datang dari orang yang sangat mereka kenal, orang yang seharusnya menjadi figur orang tua, yaitu Pak Cahyadi, ayah Trian sendiri. Trian benar-benar tidak menyangka ayahnya bisa bertindak sejauh itu, sekejam itu, hanya untuk memisahkan mereka. Rasa kaget bercampur marah mulai menguasai dada Trian. Ia tak habis pikir dengan jalan pikiran ayahnya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah syarat yang diajukan. Pak Cahyadi memberikan ultimatum yang sangat licik. Ia mengatakan bahwa alat berat itu akan berhenti, penggusuran itu akan dibatalkan hanya jika dan hanya jika Adila bersedia menandatangani surat cerai. Syarat mutlaknya adalah perpisahan. Trian merasa akalnya buntu mendengar ini. Bagaimana bisa seorang ayah menggunakan kekuasaan dan uangnya untuk menekan kehidupan orang lain demi menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri? Intinya jelas, semua teror ini hanya akan berhenti jika Trian dan Adila berpisah. Trian pun mencoba mengkonfirmasi ulang dengan nada tidak percaya. Maksud kamu yang nyuruh gusur itu Papa? Dan pahitnya, kenyataannya memang demikian. Pak Cahyadilah aktor intelektual di balik rencana penggusuran area rumah Bapak. Situasi ini membawa mereka pada sebuah persimpangan jalan yang sangat menyakitkan. Pertanyaan besar pun terlontar. Mau kamu apa sekarang? Kita menyerah atau kita pisah? Kalimat itu, menyerah atau berpisah, bagaikan pedang bermata dua. Hati Trian seperti diremas mendengar pilihan itu harus keluar dari mulut mereka. Di satu sisi, Adila merasa sangat bersalah. Ia merasa menjadi wanita yang egois. Ia merasa selama ini ia terlalu memaksakan kehendaknya untuk terus bersama Trian, memperjuangkan cinta mereka, namun harga yang harus dibayar terlalu mahal. Ayahnya sendiri, Bapak, kini menjadi korbannya. Rumah Bapak terancam hancur karena Adila bersikeras mempertahankan pernikahannya dengan Trian. Aku ngerasa selama ini aku egois, selalu maksain untuk bisa sama kamu. Sampai Bapak aku sendiri sekarang jadi korbannya, ucap Adila dengan penuh air mata. Dan terlihat jelas, emosi keduanya memuncak. Mereka berdua terlibat pertengkaran hebat, sebuah keributan besar yang didasari oleh rasa frustasi dan ketidakberdayaan. Adila merasa egois dan tertekan, sementara Trian menjadi sangat sensitif. Trian merasa tersudut, merasa bahwa keberadaannya justru membawa sial bagi keluarga Adila. Dalam keputusasaan itu, Trian sempat berpikir, gue rasa ini udah keputusan yang terbaik, gue harus menjauh dulu dari semua orang. Kalimat batin ini menandakan bahwa Trian mulai goyah. Ia merasa mungkin dengan menjauh, masalah akan meredah. Di sisi lain, tidak hanya Trian yang ingin lari, kita juga melihat Rama. Terlihat Rama sedang sibuk berkemas-kemas. Tas sudah disiapkan, barang-barang sudah dimasukkan. Nampaknya Rama juga mengambil keputusan berat untuk pergi menjauh sementara waktu. Entah kemana Rama akan pergi, tapi sepertinya ia butuh ruang untuk menata hatinya kembali, jauh dari konflik yang semakin pelik ini. Sementara itu, di tengah kekacauan hubungan Trian dan Adila, ada rencana lain yang sedang berjalan. Sesuai dengan rencana kita, Pak Cahyadi sepertinya sudah mulai bergerak, namun fokus kita teralihkan pada Aditya. Lihatlah bagaimana Aditya sedang asik,
terlihat nyaman sekali makan malam berduaan dengan Nina. Mereka tampak sedang mengobrol serius, mungkin membahas strategi atau sekedar pendekatan. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Seperti biasa, pengganggu suasana selalu muncul. Lucy datang tanpa diundang, merusak momen makan malam itu. Dengan nada sinis dan penuh kecemburuan, Lucy menyindir, "Enak banget makan malam berduaan sama cewek lain." Lucy langsung melabrak, "Apa ini? Mau apa kalian?" Kehadiran Lucy benar-benar membuat suasana yang tadinya kondusif menjadi panas dan kacau. Kembali ke situasi yang lebih genting. Ancaman tidak hanya datang dari surat cerai, tapi juga ancaman fisik. Benar-benar gawat. Nampaknya Nathan sedang merencanakan sesuatu yang jahat dan sasarannya adalah Pak Samsul. Kita bisa melihat adegan di mana Pak Samsul didatangi oleh sekelompok orang tak dikenal. Wajah-wajah asing yang tampak mengintimidasi. Apakah ini suruhan Nathan atau orang bayaran Pak Cahyadi? Yang jelas, nyawa Pak Samsul kini berada dalam bahaya besar. Menjelang akhir cerita hari ini, kita kembali melihat kondisi hubungan Trian dan Adila. Bukannya membaik setelah pertengkaran tadi, mereka justru terlihat semakin menjauh. Ada tembok besar yang kini berdiri di antara mereka. Trian terlihat sangat canggung, tidak ada lagi kehangatan di matanya saat menatap Adila. Begitu juga sebaliknya, Adila tampak menjaga jarak. Keduanya terjebak dalam dilema dan rasa bersalah masing-masing. Trailer untuk hari Minggu tanggal 1 Februari 2026 ini benar-benar mengaduk emosi kita semua Sobat Bastian Studio. Bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya alur cerita akan semakin seru dan menegangkan. Kita bisa menyimpulkan bahwa Trian nampaknya memilih untuk menarik diri dari Adila. Rasa canggung itu sangat kental terasa. Mungkin Trian merasa bahwa mendekati Adila saat ini hanya akan menambah penderitaan bagi keluarga Adila. Begitu juga dengan Adila yang kini benar-benar galau maksimal. Pikirannya terbelah antara cinta pada suami dan keselamatan tempat tinggal ayahnya yang terus-menerus diancam oleh mertuanya sendiri, Pak Cahyadi. Tidak lupa, kita juga harus memantau nasib Pak Samsul. Waduh, gawat juga nih. Mungkin itu yang ada di benak kita semua melihat Pak Samsul dikepung bahaya. Apakah ia akan selamat dari orang-orang tak dikenal itu? Lalu bagaimana kelanjutan rencana Aditya dan Nina setelah diganggu oleh Lucy? Apakah mereka memiliki rencana cadangan untuk melawan dominasi Pak Cahyadi? Dan satu lagi yang tak kalah penting dan sangat mendesak, bagaimana dengan keadaan Muti dan Bimo? Berita buruk datang bertubi-tubi. Muti dikabarkan dalam bahaya, dan Bimo, kasihan sekali Bimo. Ia benar-benar sedang dalam kondisi syok berat. Sang mama masuk rumah sakit dan kondisinya dinyatakan gawat darurat. Tekanan batin yang dialami Bimo pasti luar biasa berat saat ini. Pokoknya konflik semakin memanas, air mata semakin banyak tumpah, dan intrik semakin tajam. Kalian wajib nonton terus kelanjutan Beri Cinta Waktu hanya di saluran kesayangan kita. Jangan sampai terlewat satu episode pun karena setiap detiknya sangat berarti. Terima kasih banyak buat kalian Sobat Bastian Studio yang sudah selalu setia mendengarkan pembahasan ini. Jangan lupa nantikan video analisis selanjutnya, karena sepertinya episode-episode mendatang bakalan jauh lebih seru dan penuh kejutan. Jadi, pastikan kalian nonton terus sinetronnya malam ini. Sampai jumpa di video berikutnya.